Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya ibu-ibu makan sahurnya pakai Indomie ya. Kurang semangat. Ya. Udah dikasih pantun nih, ya. Berlibur ke Tanjung Pinang. Kapal selam. Turunnya di pinggir dermaga. Nih, ketika ada yang memberikan salam, harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Saya ulangi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarak wa farada 'alaina siyaman li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, patutnya kita berkumpulkan hari ini, harusnya kita bersyukur. Karena apa kita harus bersyukur? Karena apa, Ibu? Karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh kenikmatan, mempertemukan kita dengan bulan yang penuh keutamaan, mempertemukan kita dengan bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Jadi kita patut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita, yang telah mereformasi peradaban zaman, dari zaman yang penuh dengan kekejaman, dari zaman yang penuh kezaliman, dari zaman penuh kemaksiatan, menuju zaman yang diberikan pedoman dan panduan Al-Quran, sehingga kita dapat menikmati manisnya iman, indahnya Islam, yang insya Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah di akhir zaman kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Marilah kita bersalawat kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita sudah puasa Ramadan hari ke 5. Subhanallah. Nih ibu-ibu sibuk sibuk ibadah atau sibuk ngabuburit? Ibadah. Alhamdulillah ya. Jadi di sini saya ingin berbagi tentang tips konsisten beribadah, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu, ibaratnya kita lihat di luar sana. Semisalnya di depan sana adalah ladang yang ditumbuhi pohon-pohon dengan buah yang sangat lebat. Ada apel, ada durian, ada mangga, ada semangka. Ibu-ibu dikasih, Bu, silahkan ambil dalam waktu 1 jam. Kira-kira ibu di depan sempat ngegosip nggak? Si tukang sayur begini, sempat nggak ngegosip? Buru-buru kan? Karena apa? Karena cuma dikasih waktu 1 jam. Ibu pasti akan membawa karung yang besar, ngambil semangka, ngambil salak, ngambil pisang. Ya, karena apa? Itu diibaratkan, Bu. Bulan Ramadan adalah bulan penuh pahala. Buah itu adalah buah itu adalah pahala. Tapi kita ketika mengambilnya itu adalah amal ibadah. Sehingga di sini kita harus meningkatkan amal ibadah kita untuk dapat memetik buah itu sebanyak-banyaknya, dapat memetik pahala itu sebanyak-banyaknya. Begitu. Nah, sekarang di bulan awal Ramadan, alhamdulillah, masjid, musola penuh dari baris depan sampai teras penuh. Di mana-mana terlantun ayat suci Al-Quran, di mana-mana ada kajian, ramai, riuh, ya. Alhamdulillah. Tapi ketika menginjak setengah bulan dari Ramadan, setelah Ramadan berjalan setengah bulan, mulai berlahan-lahan musola 1 baris per hari hilang. Betul tidak, Bu? Betul. Nih Ibu, saya bagikan tipsnya. Yang pertama,
Tips yang pertama untuk menjaga konsisten kita beribadah selama bulan Ramadan adalah satu, jangan makan terlalu kenyang. Karena apa? Ketika kita kenyang, langsung susah bergerak. Ya, karena apa? Meskipun bulan Ramadan menganjurkan kita puasa dari imsak sampai maghrib, ya, tahu-taunya pada saat maghrib ada tuh dari semua meja cendol, ketupat, ya, semua penuh gorengan. Ketika duk duk duk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sholat maghrib kenyang, ya. Nah, ini hindarilah makan terlalu kenyang. Di dalam surat Al-Quran Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adamu khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Wahai, ini udah dipanggil nih, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang baik ketika memasuki masjid. Makanlah, minumlah, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, tipsnya konsisten dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah, yang kedua, ibu-ibu tahu? Yang kedua adalah hindari perbuatan maksiat. Bu, saya nggak, Ustazah, saya tidak maksiat. Oke, nih maksiat ini urusannya banyak. Ya, dalam hal ini Ibnu Abbas berkata, ini sudah jelas. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya pada kebaikan itu, ya, saya ulangi, pada kebaikan itu terdapat sinar di wajahnya, terdapat sinar di wajahnya, cahaya di hatinya. Sinar di wajah, cahaya di hati, kelapangan dalam rezekinya, ya, kelapangan dalam rezeki itu luas, kekuatan pada badannya untuk melakukan ibadah, kecintaannya pada hati makhluk. Ya, jadi kalau dalam kebaikan itu kita bersinar wajah kita, ya, hati kita juga diberikan kelapangan rezekinya, cahayanya. Ya, jadi kita bagaimana caranya selama bulan suci Ramadan ini kita hindari dari perbuatan maksiat. Naudzubillah, kita berbuat maksiat. Bismillah, kita bisa ya Bu. Ibu-ibu yang ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Yang ketiga, tipsnya adalah tidak berlebihan dalam beribadah. Loh, Ustazah, loh, Pak Ustaz, kok tadi bilangnya suruh ibadah, sekarang gak boleh berlebihan? Maksudnya apa? Artinya gini, mentang-mentang Ramadan, saya ngoyok mau 32 rakaatnya, itu akhirnya awal Ramadan 32, 33, ntar kesininya 2 rakaat, kesininya pindah ke matahari, pindah ke mall. Artinya yang di sini adalah kekonsistenan teman-teman dalam beribadah, kekonsistenan ibu-ibu dalam beribadah. Cukup misalkan 8 rakaat dari bulan Ramadan pertama sampai selesai 8 rakaat konsisten. Itu jauh lebih baik daripada kita terlalu berlebihan. Karena apa? Karena kalau kita awalnya banyak, itu akan membuat diri kita kapok. Di masjid itu harus sekali baca 1 juz selesai, dalam 10 hari khatam, pegel kaki. Karena apa? Itu terlalu berlebihan beribadahnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal kalian yang kalian sanggup. Rasulullah itu udah bilang, lakukanlah amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah berpaling untuk memberikan pahala kepada kita. Tetapi justru kita yang biasanya yang berpaling duluan dari Allah untuk meninggalkan amal ibadah. Betul kan tidak? Karena Allah pasti pada posisinya. Kita yang ibaratnya iman kita yang ya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan berkurang. Nah, di sini Rasulullah udah bersabda, nih, lakukanlah amal yang kalian sanggup. Ya, udah jelas yang kalian sanggup melaksanakannya. Karena Allah tidak akan meninggalkan kalian untuk memberikan pahala, tetapi kita yang biasanya berpaling untuk mengerjakan amal ibadah. Dan sholatlah yang paling Nabi SAW cintai adalah sholat yang dijaga. Apa yang dijaga? Yang dijaga kesinambungannya. Yang dijaga kesinambungannya walaupun sedikit, tetapi dia rutin. Demikian Ibu kultum yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat khususnya saya sendiri dan ibu-ibu semua. Saat terakhir saya ingin mengatakan, undur maqala wala tangdur mangqala.
lihatlah apa yang disampaikannya, tetapi jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Karena saya di sini hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, karena al-insanu maka khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Nah, sebagai penutup saya mau kasih sedikit pantun. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Kultum saya cukup sampai di sini, ya. Jika ibu rindu boleh hubungi saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.